Perkenalkan, nama saya Lucia Evi, NIM 3120100128. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Berikut ini penjelasan saya. Pengertian kewirausahaan. Menurut Robing dan Rutter, kewirausahaan adalah proses seseorang individu maupun kelompok individu yang menggunakan cara organisasi dengan peluang yang menciptakan nilai untuk tumbuh memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan inovasi dan keunikan dan tidak peduli dengan sumber daya dan digunakan. Tokoh kewirausahaan di bidang kerajinan yang sukses menyulap saling menjadi karya yaitu Eni Aryani. Tokoh kewirausahaan di bidang kerajinan yang sukses menyulap saling menjadi karya Eni. Berikut ini beberapa fakta mengenai Eni Aryani yang sang tokoh kewirausahaan di bidang kerajinan yang sukses. Yang pertama yaitu wanita kelahiran Yogyakarta 22 Desember 1979 ini telah berhasil membuat lebih dari 20 macam produk, misalnya seperti kaleng, kerupuk, tenong, coret, angkringan, guci, stempel, vas bunga, pensil, ember, tempat kue, siraman bunga, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Yang kedua yaitu meskipun produk yang dihasilkan dari barang bekas, namun sebagai seorang wirausaha di bidang kerajinan yang sukses, Eni menjualnya dengan harga mahal, sekitar ratusan juta rupiah. Alasan utama mengapa harganya mahal yaitu karena produk tersebut dibuat secara manual dengan tangan. Yang ketiga yaitu harga produk yang dijual mulai dari 200.000 hingga 1,2 juta per item. Adapun produk yang paling mahal itu biasanya hiasan ataupun pajangan yang kostum. Yang keempat yaitu Eni Aryani merintis bisnis Wastroloka sejak tahun 2014. Namun siapa sangka saat pertama kali bisnis ini dirintis, Eni tidak mengeluarkan modal yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena Eni hanya memanfaatkan barang-barang bekas seperti kaleng dan kayu bekas yang sudah tidak terpakai. Yang kelima yaitu pada saat bisnis Wastroloka berdiri di tahun 2014, Eni mengaku hanya mengeluarkan modal sekitar 5 juta. Modal tersebut sebagian besar digunakan untuk membeli bahan baku berupa barang bekas serta cat akrilik yang digunakan sebagai pewarna. Keenam itu produk Wastroloka semakin banyak dikenal orang, apalagi setelah setahun menjalankan bisnis ini. Tepatnya tahun 2015, Eni mulai mendapatkan tawaran untuk mengikuti ajang pameran kerajinan tangan terbesar di Indonesia, Incafort. Yang ketujuh yaitu Eni menceritakan awalnya ia mengalami dilema hal ini karena untuk bisa mengikuti ajang Incafort 2015 ia harus mengeluarkan uang yang harus tidak sedikit.
Untungnya saat itu ia berhasil mendapatkan modal mengikuti Instrafood tahun 2015 dari uang asuransi. Yang ke-8 yaitu Eni mengaku beruntung bisa mengikuti ajang Instrafood tahun 2015. Bagi Eni, ajang Instrafood tahun 2015 dapat membantu dirinya membuka pasar kerajinan tangan yang jauh lebih luas. Dan yang ke-9 yaitu karena terbuat dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, Eni mengaku tidak pernah merasa kesulitan mencari barang bekas. Barang bekas bisa ia dapatkan dari pabrik atau peralatan elektronik rusak yang sudah tidak terpakai. Eni juga berharap mendapatkan suplai barang bekas dari para penggumpul kebetulan di sekitar tempat tinggalnya banyak penggumpul yang siap sedia menyulapi barang-barang bekas secara rutin ke sini. Dan yang ke-10 yaitu setelah terkumpul barang-barang bekas tersebut kemudian dipilih dan dibersihkan, kemudian barang bekas kembali masuk ke tahap sortir hingga dirancang menjadi sebuah barang hiasan baru oleh para pengrajinan. Dan yang ke-11 yaitu setelah 2 tahun menggeluti bisnis barang kerajinan tangan Westervoloka dan mendapatkan omset yang cukup besar, Eni mengaku ia lebih fokus mengharap bisnisnya. Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta ini bermaksud ingin menjauhkan diri dari perusahaannya saat ini. Dan yang ke-12 yaitu dari berbagai macam barang kerajinan tangan yang dihasilkan, Eni mengatakan peminat produknya di dalam negeri cukup beragam. Pembeli tidak hanya datang dari kalangan perorangan atau individu, tetapi juga dari korporasi besar seperti hotel dan restoran. Kontribusi Eni Aryani, tokoh kewirausahaan di bidang kerajinan yang sukses. Yang pertama yaitu agen koordinator. Eni Aryani sebagai tokoh kewirausahaan di bidang kerajinan yang sukses berperan sebagai agen koordinator. Dalam ekonomi, kapasitas koordinasi ini mengambil bentuk sumber daya yang diarahkan menuju peluang keuntungan. Potensi baru kewirausahaan menggerakkan berbagai sumber daya, baik berwujud maupun tidak berwujud, mempromosikan bentukan modal. Yang kedua itu menjauhkan semangat, menjernihkan semangat. Sebagai tokoh kewirausahaan di bidang kerajinan yang juga sukses, Eni Aryani dapat membantu menjernihkan kebebasan di suatu pasar saat ia membuat penilaian atau mengambil resiko kewirausahaan, mendorong penemuan yang efisien dan secara konsisten mengungkapkan pengetahuan. Yang ketiga yaitu bisnis baru. Sebagai permula, wirausaha menciptakan bisnis baru. Wirausahaan menemukan barang dan jasa menghasilkan lapangan kerja dan sering menciptakan efek riak menghasilkan semakin banyak pengembangan. Meningkatkan produk nasional bruto. Pengusaha menambahkan
pendapatan nasional bruto bisnis yang ada mungkin tetap berbasis pada pasar mereka dan akhirnya mencapai batas penghasilan, tetapi produk atau teknologi baru menciptakan pasar baru dan kekayaan baru, dan peningkatan lapangan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi. Kontribusi pada bisnis pajak suatu negara, kemungkinan pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk proyek-proyek publik. Perubahan sosial. Pengusaha menciptakan perubahan sosial. Mereka menghancurkan tradisi dengan keunikan yang mengurangi ketergantungan pada metode dan sistem yang ada. Kadang-kadang membuat kebencian ponsel pintar dengan aplikasi, misalnya telah merevisi kerja dengan bermain di seluruh dunia. Membantu badan amal dan organisasi wiralaba. Pengusaha berinisiasi dalam proyek-proyek komunitas dan membantu badan amal dengan organisasi wiralaba lainnya, mendukung penyebab di luar mereka sendiri. Bill Gates misalnya telah menggunakan kekayaannya yang besar untuk inisiatif pendidikan dan kesehatan. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar yaitu perkebunan yang biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan oleh ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, contohnya ternak sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, peternakan hewan kecil, contohnya ternak kambing, domba, kelinci. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ternak unggas, yaitu ayam, itik, entok, dan burung. Kegiatan ekonomi yang keempat yaitu perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil dari perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Dalam kegiatan ekonomi perikanan, ada juga usaha perikanan air laut. Biasanya hasil perikanan air laut berupa cumi, lobster, udang, dan sebagainya. Tapi tidak untuk ikan hiu atau paus ya. Kegiatan ekonomi yang kelima yaitu perhutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemiang. Kegiatan ekonomi yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini biasanya di dalam perut bumi.
Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Kegiatan ekonomi yang ketujuh yaitu perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok atau perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Kegiatan ekonomi yang ke-8 yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Nah, perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor dan impor. Kegiatan ekspor yaitu usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor yaitu usaha menerima dan membeli barang dari negeri. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha ojek, beca, koki, dokter, guru, dan sebagainya. Tak akan pernah habis oleh zaman. Di era kekinian, peluang bisnis sangat pesat diincar selain menjadi pekerja kantoran. Namun sebagian orang yang ingin memulai bisnis mereka kebingungan. Banyak orang mengira untuk memulai usaha pertimbangan utama adalah produk yang paling menguntungkan dan memiliki risiko yang sangat kecil. Namun ada baiknya jika Anda ingin memilih suatu bisnis, ada beberapa langkah yang layak Anda ambil. Carilah sesuatu yang menyenangkan sobat ya. Tak usah sobat pikirkan kegiatan itu menguntungkan atau tidak. Yang penting sobat memilih sesuatu yang menyenangkan. Tahukah kamu siapa orang terkaya di dunia saat ini? Dia adalah Jeff Bezos, pendiri raksasa e-commerce Amazon asal Amerika. Ia memulai kesuksesannya ketika memutuskan untuk berjualan buku secara digital di garasi rumahnya. Tahukah kamu siapa salah satu orang terkaya di Indonesia? Dia adalah Khairul Tanjung yang sudah menjadi wirausaha sejak muda. Pada saat berkuliah, ia sudah mulai berjualan buku kuliah, kaos, bahkan membuka fotokopi di kampusnya. Serta masih banyak lagi tokoh terkaya di dunia yang berhasil karena menjadi wirausaha. Dalam bahasa Indonesia, wirausaha dapat dimaknai sebagai sebuah kemampuan yang di dalamnya termasuk dalam artian usaha, aktivitas, aksi, tindakan, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan suatu tugas. Wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wira swasta atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Sedangkan menurut Minyanto tahun 2013, wirausaha adalah kemampuan untuk berdiri sendiri, menjalani suatu proses mengejar peluang usaha, dan mampu mengelola, menguasai, mengetahui, serta membuat suatu kreasi. Karena dengan berwirausaha, kita dapat berpeluang untuk mengontrol nasib diri sendiri dari segi finansial, berpeluang untuk mengoptimalkan potensi diri, berpeluang untuk meraih keuntungan secara keuangan, dan berpeluang untuk berkontribusi pada masyarakat, serta berpeluang untuk diakui atas usaha sendiri. Tidak hanya itu, keuntungan dari wirausaha adalah dapat mengatur waktu sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja yang ada.
Selain itu, wirausaha dapat menjadi wahana yang tepat untuk membuktikan kemauan dan keyakinan pribadi bahwa dia dapat melakukan sesuatu yang berguna dan bahkan lebih baik. Di antaranya adalah kerja lebih keras yang mungkin mengorbankan waktu, tenaga, bahkan dana untuk membangun usaha, persaingan yang ketat dengan pebisnis lain, kondisi pasar yang bisa saja tidak stabil yang mempengaruhi proses produksi, dan kerugian yang dapat berujung pada kebangkrutan. Munculkan tekad, komitmen, dan semangat yang tinggi untuk hidup sebagai wirausaha. 2. Keluarkan seluruh potensi diri untuk hidup, berkarya, dan berprestasi sebagai wirausaha. 3. Biasakan untuk membuat rencana seluruh ide, aktivitas, dan kegiatan, dan tuangkan rencanamu dalam tulisan. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. 4. Selalu bersemangat memberikan manfaat dan kebaikan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. 5. Tanamkan sifat dan karakter wirausaha seperti kreatif, inovatif, berani mengambil risiko, mau melakukan perubahan, cekatan, berproduksi secara efisien, efektif, dan produktif, cepat dan tepat dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan, serta mampu membuat perhitungan secara cepat tepat agar dapat menggunakan potensi, sumber daya, dan peluang yang ada demi memperoleh keuntungan.